we're telling you that you are alive, tapi belum ada ininya. Signalnya jelek. Oh, ada nih. Hai. Halo. Hai guys. Hai semuanya. Iya. Jadi kali ini kembali ke seri Chat Cimon. Ke series Chat Cimon. Tepatnya kali ini aku mau membahas tentang bullying. Lagunya nggak cocok ya. Tapi nggak apa, bullying itu nggak boleh disedih-sedihin. Kita harus kuat and happy menjalaninya, ya nggak? Oke. Nggak cocok banget demi dah. Nggak apa kali ya, ya udah. Jadi kali ini aku tuh mau ngebahas tentang bullying. Kalian di sini pernah nggak sih kayak ibaratnya dibully gitu? Tapi beneran bullying ya, bukan bullying main-main gitu. Beda ya. Ini malah lagi makin semangat ya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Absen. Hai. Ya guys, jadi direndahin, dibabuin, ya sih. Iya, jadi memang bukan bullying bercandaan ya, bullyingnya bener-bener bullying. Jadi aku mau cerita, aku tuh korban bullying selama 3 tahun sih. Aku 3 tahun semasa SMP aku tuh dibully. Jadi kalau kelas 7 aku dibully karena aku tipe yang itu loh guys, tipe yang jadi sebenarnya aku agak ambisius banget. Mungkin karena orang-orang sempat ngerendahin aku di SD, jadi mereka nggak nyangka Cimon tuh tiba-tiba bakal ambis banget belajar dan jadi ranking 1 dan sebagainya macamnya lah gitu. Terus aku tuh saat SMP kelas 1 memang belum tahu caranya, aku tuh nggak ngerti cara bawa diri lah ibaratnya. Jadi aku memang apa ya, salah satunya emang kayak kelihatan songong gitu loh. Tapi di satu sisi ada teman terdekat aku yang aku percaya, jadi semua curhatan aku ke dia puter balikin gitu loh. Jadi dia apa ya, ibaratnya membalikkan fakta gitu loh. Aku misalnya aku nggak suka sama si A, dia bakal nambah-nambahin segala bumbu-bumbu terus kasih tahu ke si A. Nah, aku kan ansos karena belajar terus pas SMP. Jadi orang tuh lebih percaya dia gitu. Inisialnya P. Sebenarnya si P ini udah minta maaf sih ke aku dulu. Tapi ya nggak apa. Aku minta maaf tapi nggak lupa. Aku maafin tapi nggak lupa. Ya jadi intinya dia salah satu sahabat terdekat aku juga. Cuman dia yang di belakang aku sebarin segala fitnahan. Dan orang-orang lebih percaya dia karena ya wajar sih, dia lebih outgoing, lebih eksis gitu loh. Orangnya ramah banget emang, pinter banget ngomong, beda sama aku yang ansos gitu loh. Jadi wajar sih kalau orang lebih percaya dia saat itu, karena kan aku sendiri ansos dan songong gitu loh. Songong banget. Sorry, aku belum bisa bawa diri waktu itu. Nggak tahu cara diplomasi. Kalau misalkan tahun kedua itu karena aku pindah ke Jakarta kan. Aku awal di Sulawesi Selatan, terus aku pindah ke Jakarta. Nah, pas pindah ke Jakarta itu aku dibully karena terlihat alay gitu kan. Alay. Iya, lebih kayak alay sih. Alay karena aku dulu ikut JKT48 dan suka di Jepangan, jadi aku dianggap alay banget deh, pokoknya dianggap aneh gitu. Ya udah, di sini aku belajar lagi, aku ngejar ketinggalan aku sehingga aku dapat respect gitu. Setidaknya aku dihargai karena aku pintar gitu. Aku nggak dicemooh lagi setelah itu. Tapi saat tahun ketiga, sebenarnya ini masalah circle sih, masalah geng. Cuman gitu kali ya, kalau aku nggak tahu kalau di cowok ya, tapi kalau di cewek biasanya kalau cewek ya, kamu masalah sama satu orang, tapi yang maju tuh segeng. Dan entah kenapa aku bingung, ini seharusnya masalah di antara kita ya, di antara kita aja, tapi orang yang ngebully aku tuh nyebar ke seangkatan sehingga aku bener-bener dikucilkan seangkatan gitu. Dan itu lagi aku kalah karena kan aku murid baru. Aku udah murid baru,
Terus anak ini eksis, gengnya juga eksis. Terus dia ngomong sampai ke orang-orang eksis juga. Jadi ya gitulah. Cuman ya gitu sih, yang selamatin aku dari bullying adalah selain aku juga introspeksi diri. Aku pasti ada salah sih, aku pasti ada salah. Selain aku introspeksi diri, aku belajar. Jadi ini aku pelajari juga sebagai seorang dokter ya. Kayak ibaratnya orang tuh pasti hargain kamu tuh ada 3 hal. Satu, kekuasaan kamu berkuasa. Misal kamu anaknya DPR lah, anaknya siapa lah, pokoknya seseorang yang mempunyai kekuasaan gitu. Kedua, kamu punya kekayaan. Orang biasa respect karena ada maunya sama kamu, entah itu kekuasaan kamu, jabatan kamu, atau kekayaan kamu, gitu kan. Yang ketiga adalah kamu punya apa. Kamu misalkan gak suka sama ketua kamu, tapi ketua kamu pintar, dia tahu semua jawaban dari segala soal. Mau gak mau kamu harus sama dia kan, harus minta belajar sama dia, minta jawaban ke dia. Jadi menurut aku, orang tuh bisa segan sama kamu karena 3 hal ini sih, kekuasaan, kekayaan, sama wawasan dalam artian gak harus kepintaran matematika segala macam ya. Maksudku apapun kamu pintar dalam hal itu, mau itu video editor, misalkan atasan kamu kerja di bidang perfilman, ya atasan kamu ahli dalam bidang apa, orang yang lebih ahli atau orang yang lebih pintar deh gitu. Masalah orang yang berwibawa, aku tuh personality first gini loh, aku tuh nggak ngerasa setelah aku terjun ke dunia kerja, personality tuh nomor 2, jujur. Mau personality kamu sebagus apapun, tapi kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak punya kekuasaan, kamu nggak punya kekayaan, kamu nggak punya keterampilan, kamu nggak punya brain ibaratnya, kamu nggak punya suatu keahlian, yang bodoh amat kamu dengan personality kamu. Mau kamu justru ya, orang yang terlalu baik itu malah dimanfaatin, baik dalam pekerjaan atau di kampus, di sekolah. Justru personality yang terlalu malaikat itu malah dimanfaatin orang lain. Kalau di dunia pekerjaan, kalau kamu terlalu baik, gak enakan kamu dimanfaatin, gak dibayar sekalian, ya kan? Jadi menurut aku emang ya gitu deh. Balik lagi ke topik pertama. Jadi gini, aku ingin menyampaikan pesan aku buat korban bullying di luar sana gitu ya. Kalau kamu dibully, harus ada 2 hal yang kamu ingat. 1, ini bisa jadi karma kamu, sehingga kamu harus introspeksi diri. Kayak ibaratnya bisa aja nih kamu dulu pernah buat salah tapi nggak sadar. Manusia seperti itu kok, siapapun, baik korban bully atau si pembuli, pasti ada salah, pasti pernah buat salah. Cuman mungkin kamu saat ini yang kena karma. Kedua, selain karma, aku tuh percaya kamu lagi diuji untuk jadi lebih baik. Jadi bisa aja saat ini kamu sedang diuji Tuhan. Kalau kamu bisa melewati ujian tersebut, kamu akan dinaikkan derajatnya. Dan saat itu aku melakukan 2 hal. Aku percaya mungkin aku pernah berbuat salah ke orang-orang itu, jadi aku introspeksi diri juga. Dan kedua, aku percaya juga ini salah satu cara Tuhan mau naikin derajat aku. Jadi caranya adalah aku tetap tegar. Aku nggak mau ribut sama si pembuli ini. Dan aku akhirnya fokus belajar aja. Aku tuh sampai UN SMP ya guys. Aku UN SMP tuh sampai dipisah kelasnya. Bahkan saat itu guru-guru hanya 1 yang bela aku, hanya kepala sekolah aku. Karena kepala sekolah aku tuh tahu murid ini kenapa gitu loh. Kepala sekolahnya tahu siapa benar siapa salah gitu. Bisa objektif, sedangkan guru-guru lain nggak tahu deh kok bisa gitu loh ikut-ikut ngebully murid, aku nggak ngerti. Nggak paham juga gitu ya. Sampai gurunya setelah beberapa tahun kemudian baru kayak nyesel dan minta maaf ke aku sama keluarga aku. Sampai orang tua aku harus bawa beberapa dokumen gitu loh buat ngebuktiin kalau aku nggak salah kok. Tapi ya udah, itu masa lalu. Jadi ya mungkin tanpa proses pembulian tersebut aku nggak bisa jadi Cimon yang sekarang gitu kan. Karena kan ibaratnya koas itu lebih toksik lingkungannya, entertainment apalagi gitu ya. Selamat sore Cimon, sore. Jadi ya buat yang sempat dibully atau saat ini sedang dibully di luar sana, kamu harus introspeksi diri.
harus kuat dan tegar dan berjuang di sini kamu harus meraih satu keterampilan. Ketika kamu punya keterampilan, kamu akan mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, dan orang akan respect atau segan sama kamu. Kamu belajar aja, misalkan kamu di sekolah dibully bla bla bla, fokus aja belajar karena sekolah itu dasarnya tempat untuk belajar. Kalau nilai kamu tinggi dan konsisten, gak mungkin bisa diganggu gugat gitu loh. Dan kalau kamu emang pinter nih, kamu mau ditendang kemanapun, andai kata kamu dibully sampai di DO, ya ujung-ujungnya orang bakal cari otak kamu bakal diterima karena keterampilan, pengetahuan, wawasan kamu sendiri gitu loh. Jadi aku kan sering banget tuh nonton film-film ketika dibully mereka malah makin ciut. Aku tahu mental seseorang itu beda-beda, cuman banyak yang jadi jadi lebih sedih dan mengurung diri dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Itu salah. Kamu harus berjuang, kamu harus fight di sini nggak harus fisik atau lawan mereka balik. Kamu bisa kill them with your achievements. Kalau kamu punya keterampilan, kamu punya keahlian lebih daripada mereka, terus dengan keterampilan kamu membuat pencapaian, kamu mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan, kamu bisa lawan mereka. Dan itu yang paling efektif buat orang lain berpikir, lu siapa? Mereka siapa? Lu worth it, lo lebih worth daripada mereka gitu loh. Dan biasanya orang yang ngebully itu nggak mau sendiri, maunya rame-rame kan, maunya se-circle, segeng, maju bareng. Nggak berani mereka sendirian, nggak mau sendirian tepatnya, butuh backingan gitu. Biasanya sih gitu sih. Pernah dibully gara-gara yatim. Ini orang-orang yang nggak tahu etika sih sebenarnya, orang-orang yang nggak tahu etika sama sekali. Ada beberapa orang yang mungkin dia ngebully kamu, tanda kutip, maaf ya, yatim, karena hanya itu yang mereka lihat dari kekurangan kamu. Kamu harus buktiin kalau, terus kenapa kalau gue yatim gitu? Gue lebih kok daripada lo. Kadang orang tuh ngebully kamu hanya ada 3 hal sih. Ngebully tuh karena kamu berbeda. Berbeda di sini bisa secara fisik, bisa secara non fisik. Kalian ngerti kan? Mungkin fisik dia berbeda, aneh di pandangan masyarakat umum. Ngerti kan maksudnya perbedaan fisik? Pasti ngerti. Yang kedua yang non fisik, ngerti juga kan, dalam artian ada autis atau apa, itu pasti juga dibully kan. Kadang kamu berbeda jadi kamu dibully. Tapi kita nggak bisa nentuin fisik kita nggak bisa menentukan otak kita juga yang sudah dilahirkan sejak dulu gitu kan. Harus fight. Terus yang kedua, biasa orang ngebully karena sirik aja, karena kamu nggak salah, karena sirik aja, nggak suka kamu lebih daripada dia. Akhirnya dia cari orang-orang yang sirik juga sama kamu, terus kamu dibully bareng-bareng gitu loh. Gak cukup dia sendiri, harus rame-rame cari backingan. Yang ketiga itu biasa memang menurut aku kadang kamu dibully karena kamu salah. Tapi kadang orang itu emang keterlaluan sih. Udah tahu orangnya salah, orangnya udah memperbaiki diri, udah introspeksi diri, tapi dia masih tega gitu loh ngehancurin hidup kamu. Banyak sih yang kayak gitu. Dan hati-hati, justru kadang yang ngebully kayak gitu tuh, ya masih ngebully kamu setelah kamu minta maaf dan berubah. Biasanya dia ada gangguan. Ada kelainan mental kali. Serius. Dan karena aku salah satu yang ngebully aku tuh ternyata punya bipolar. Dan akhirnya setelah dia ngebully aku, kalau dipikir-pikir hebat juga ya, aku pernah dibully seorang bipolar, tapi aku melewati itu semua, alhamdulillah. Gue bahkan efek sampai sekarang jadi didiagnosis kena social anxiety. Karena dibully dulu social anxiety-nya. Tapi kamu minum obat nggak social anxiety-nya? Aku dibully gara-gara dekat sama guru. Ya itu bisa
bisa sih, karena mungkin orang lihat kamu dekat sama guru mungkin karena nilainya takut lebih bagus, atau enggak mungkin gurunya tipe-tipe yang di drakor atau anime kali ya, guru-gurunya yang diincar para murid juga, terus kamu lebih spesial gitu loh. Aku nggak dendam, tapi ingat terus. Sebenarnya itu bentuk dari dendam sih. Aku ngerti kadang tuh kita memaafkan, tapi kita nggak lupa. Padahal melupakan itu adalah kalau kamu udah memaafkan, kamu seharusnya melupakan. Itu artinya kamu udah ikhlas, kamu udah rela gitu loh. Tapi kalau kamu masih ingat dan masih nggak biasa aja ingetnya, itu artinya kamu belum ikhlas. Dan nggak apa-apa sih, menurut aku belajar ikhlas itu salah satu hal yang tersulit untuk kita pelajarin kan. Jadi ibaratnya kalau kamu belum ikhlas, nggak apa-apa. Semua orang itu nggak harus berhati malaikat kok. Semua orang punya proses healingnya masing-masing gitu loh, punya masa pemulihannya masing-masing. Sering dibully dari SD sampai lulus sekolah. Kenapa? Kok bisa? Kalau Dokter Hai, dibully gara-gara terlalu pinter gimana, Mon? Iya, biarin aja, terlalu pintar ya udah. Itu artinya mereka kan yang nggak nerima kamu lebih daripada mereka. Gue dibully tapi gue welcome aja, gue anggap itu bercanda. Mungkin itu justru kamu belum sakit hati kali. Mungkin ya kamu anggap itu bercandaan, kamu masih bisa nerima. Pertanyaannya adalah sampai kapan bisa diterima gitu loh. Sampai kapan kok bisa menerima hinaan mereka? Kalau dibully terus apa yang harus gue lakukan? Masa bodoh, doain orangnya, tanjak. Aduh, gue nggak pernah melakukan kekerasan fisik sih. Tapi emang satu cuek, emang mau nggak mau harus cuek sampai kamu bisa lawan mereka dengan keahlian kamu sih, Chris, menurut aku. Sampai kamu bisa lebih daripada mereka, dan lo ngebully gue karena gue lebih daripada lo gitu. Lo di bawah gue kan, makanya lo takut kesaing kan sama gue. Ya kan, lo takut kesaing kan sama gue. Dan ya, nanti lama-lama kalau kita lebih daripada siapapun mereka yang ngerendahin kamu, mereka yang bakal tertinggal, mereka yang bakal ditinggalkan. Makanya keep improving yourself sih, tetap tingkatkan mutu kamu sebagai seorang mahasiswa kah, sebagai seorang pekerja kah, sebagai seorang editor dan sebagainya macamnya. Memang paling utama tuh modalnya harus tebal muka sih. Bodoh amat, masa bodoh gitu. Dan bener, doain orangnya biar dia berubah gitu loh. Gak selamanya kok orang itu pembuli. Bisa aja yang dulu dibully jadi pembuli, playing victim, bisa loh. Dan bisa juga orang yang dulu ngebully kamu tiba-tiba sekarang jadi orang yang membuat pergerakan anti-bullying, bisa. Gak semua orang itu selamanya sama kok. Dan salah satunya mungkin aku tuh dulu dibully ibaratnya karena aku dibully sama bocah-bocah kan. Bocah SMP gitu lah ibaratnya. Masih gak berpikir jernih, gak bisa mengontrol emosi. Sekalinya sirik mau jatuhin, tapi jahat karena masih bocah. Kalian tahu kan dulu ada kasus bullying yang SMP juga tuh, SD yang sampai masukin golok segala macem. Karena SD SMP ya, sampai SMA tuh masih labil banget emosinya. Orang dewasa aja masih bisa gak kekontrol emosinya gimana, yang masih labil gitu loh. Dan yang ngebully aku dulu tuh sekarang kita terakhir kontak kan fine-fine aja gitu loh. Walaupun memang gak bisa kembali seperti semula, gak bisa berteman seperti semula, tapi ya udah fine-fine, udah pada dewasa lah ibaratnya, udah pada yang dulu ngebully aku ibaratnya ya udah kuliah, udah kerja, udah hidup masing-masing, dan mungkin dia udah berubah juga jadi lebih baik gitu kan. Jadi siapapun bisa berubah. Iya, yang bawa golok, terus goloknya tuh dimasukin dari kemaluannya deh kalau nggak salah. Ada kan, itu dulu booming loh di berita segala macam. SD atau SMP ya? Kalau dibully lebih keras SMP atau SMA? Menurut aku SD sampai SMA tuh semuanya serem sih bullyingnya itu. Makanya aku tuh nggak
nggak suka ospek gitu, karena kita belum bisa kontrol emosi kita. Bahkan menurut aku tuh kita ospek itu bentuk salah satu dendam dendam yang terus menerus. Karena pasti setiap ospek kakak kelasnya ada aja yang ngomong, dulu kita diginiin, kalian manja banget lah, gue dulu kayak gini. Bentuk dendam. Padahal buat apa sih ospek juga nggak guna, ngelatih mental, ya ampun. Gak kayak gitu sih cara ngelatih mental. Ngelatih mental tuh emang ngadepin hidup. Kalau bisa kamu koas deh. Nah, koas tuh ngelatih mental deh, beneran. Tapi guna gitu loh, emang berguna. Aku gak yakin kakak kelas aku yang dulu ospek yang ngomong-ngomong gitu juga bisa lewatin koas. Aku aja kayak ngadepin koas kayak setengah hidup setengah mati. Iya, ajang adu nasib sama kakak kelas. Kalau misalkan udah sampai kekerasan tuh masih bully apa enggak, Mon? Bullying kan ada banyak tipenya ya. Kalau sudah sampai kekerasan sebenarnya ya, kamu udah bisa pakai jalur hukum sih. Atau enggak memang udah sekolah tuh masanya zaman sekarang banyak yang cuek juga sih, atau malah gurunya yang ikut-ikutan ngebully, atau gurunya yang ngebully juga, nggak tahu sih ya. Tapi kalau sampai kekerasan kamu harus melaporkan sih, jangan dibiarkan sih. Kan ada bully verbal sama non verbal kan. Simon dibully paling parah kayak gimana? Dulu tuh aku saking nggak kuatnya, aku kayaknya ngedorong salah satu orang. Karena ibaratnya aku udah jadi dulu tuh aku sampai di sidang gitu loh, udah di sidang 2-3 kali. Aku udah diem, tapi orang-orang yang ngebully aku ini nyerang aku terus malah terus mereka ngebully aku terus. Lalu mereka menyebarkan lagi hoax, nggak tahu. Misalkan aku pernah nggak suka sama si A di luar geng ini, di luar masalah kita, dia kasih tahu ke si A kalau Cimon tuh pernah ngomongin lu gini, bahkan dibuat lebih parah gitu loh. Malah bentukannya fitnahan jadinya. Cuman kan karena aku saat itu lagi nggak disukain, jadi semua orang lebih percaya geng itu dong, geng yang ngebully. Jadi emang parah banget sih. Aku bener-bener sampai diasingkan, jujur ya, bener-bener sampai diasingkan saat di SMP. Bener-bener diasingkan. Terus ya udah sih, aku belajar sampai UN keluar. UN aku bagus, UN SMP aku bagus, dan aku mendapatkan nilai sempurna di bahasa Inggris. Terus dipampang deh poster aku depan sekolah, I kill them with my achievements. Jadi aku nggak perlu hanya dengan, jadi ibaratnya dengan seperti itu enggak. Cindy diam-diam bagus nilainya. Cindy diam-diam membuat suatu prestasi gitu loh. Dan aku terapkan itu sampai saat ini. Jadi ibaratnya kalau orang mau merendahkan kamu harus nunjukin prestasi kamu atau kamu bisa apa gitu loh. Dulu tuh aku SMP sampai orang tua datang dan kepala sekolah turun tangan karena aku bener-bener diasingkan, termasuk guru-gurunya tuh ikut-ikutan gitu, nggak ngerti deh. Tapi udah sih, SMA udah nggak begitu, nggak terlalu sih. Normal nggak Simon gak ikut reunian SMA karena takut keinget dulu dibully? Normal kok. Aku di buku tahunan SMP nggak ada namanya, dicoret gitu, karena kan yang ngurus itu kan class mom ya, ibaratnya ibu-ibu ya. Ibu-ibunya juga ikut-ikutan guys, sampai ibuku juga turun tangan. Nggak ngerti deh, pusing. SMP tuh aku paling nggak mau ngulang SMP. Makanya kalau ada yang bilang masa SMA, masa SMA itu pengen diulang, enggak, aku nggak mau. Aku mending koas demi dah. Seberat-beratnya koas, aku nggak mau ngulang SMP SMA. Kayak aduh, males banget. Jadi nggak apa-apa kalau kamu emang ngerasa takut keinget dulu dibully segala macam, nggak apa-apa kok, nggak usah ikut. Kalau kamu nggak butuh mereka, emang kamu ada link gitu dari pekerjaan kamu dari SMA gitu.
Apa gimana? Kayak ibaratnya apa yang kamu dapat lagi sih? Gak usah ketemuan lagi lah kalau hanya buat takut, buat stres gitu. Masa SMA paling gak enak. Iya bener, aku gak suka. Tapi aku bersyukur lewatin semua itu, karena itu yang membentuk aku menjadi Cimon yang sekarang, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Makanya kan kalian sendiri jarang lihat aku emang kalau kita dibully menguji mental kita ya. Iya, karena kan kadang memang orang tuh ngebully kita karena beragam alasan, entah karena kamu ada salahnya, entah karena kamu lebih daripada mereka, jadi mereka nggak nerima, jadi mereka ngebully kamu. Itu bisa menguji mental kita memang. Hanya saja ada bullying yang terlalu berat atau terlalu kelewatan, malah bisa membuat orang jadi korban mental health issues. Seseorang bisa membunuh orang lain hanya dengan perkataan loh. Kalian sering kan lihat idol-idol Korea atau Jepang meninggal karena fansnya atau netizen. Kita bisa jadi pembunuh hanya dari omongan kita. Serem gak sih? Tapi ya deh, maksudnya ya aku merasa banget sih. Aku kan jarang ya yang namanya nyindir orang aku jarang gak suka atau marah sama orang, jarang. Jadi kalau aku sampai bete atau gak suka sama kamu, antara dua, aku lagi bad mood atau emang kamu nyebelin. Tapi ya itu sih, menurut aku mental aku cukup kebentuk juga sih saat itu. Saat SMP itu ngebentuk mental aku banget, ngebentuk jadi Cimon yang sekarang. Kak Mon jangan sampai aneh-aneh kalau ada yang ngatain. Aku sebenarnya kalau ngatain ya udah gitu loh. Tapi kan di sosmed itu kita sudah diberikan block, report, delete. Kadang menurut aku nggak ada gunanya seseorang, misalnya kamu lagi dibully nih, dikata-katain sebagai seorang public figure, atau kamu lagi dibully, diapain lah, agak kurang efektif gitu loh post di story atau apa ya. Menurut aku itu menguras waktu dan energi. Yang ada kamu kepikiran terus, harus cari masa biar sama-sama nyerang orang ini, atau gimana ya. Aku ngerasa itu buang waktu dan buang energi. Kalau emang komen yang gak enak, di-delete. Kalau misalnya orangnya masuk lagi, misalnya bener-bener ingin jatuhin kamu, baru kamu langsung hadepin gitu loh, secara individu. Aku kan dulu pernah ya bukan dibully ya, difitnah. Aku difitnah sih dulu di sosmed. Sampai sekarang orangnya nggak suka sama aku, nggak tahu kenapa gitu loh, karena masalah dia sendiri sebenarnya. Tapi ya udah gitu. Kalian nggak tahu kan, aku hanya pernah nyindir sekali, itu pun aku baik-baik aja sih nyindirnya. Tapi gini loh, ibaratnya kalian jarang lihat Cimon itu marah-marah atau ngasih sindiran atau posting hate speech, hate DM, hate comment segala macem, karena aku delete, aku report atau aku block gitu loh. Jadi ibaratnya ya, aku hanya memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan gitu. Aku diam bukan karena takut, aku diam karena capek ngadepin orang bodoh. Capek gak sih? Kayak kalian kebayang gak sih, pernah gak sih kalian ketemu dosen atau guru didiemin gitu loh, atau enggak, udahlah cari sendiri. Ngerti kan maksudnya? Atau ada teman kalian yang nanya-nanya PR kayak gampang banget, masa lu gitu aja gak ngerti sih? Jadi kadang tuh orang diem, gak mau ngejelasin karena udah capek. Kayak, gue juga jelasin percuma gitu loh. Sama, makanya aku tuh jarang balasin hate comment segala macam, karena capek lah, yang gue hadapin juga yang kayak gini gitu loh. Jadi yang paling baik cuek. Kalau emang gak enak dilihat, delete, block, report, ya kan? Ini sebenarnya kalau kayak gini konsekuensi sih. Tapi kalau kamu ngerasa teman kamu benar,
ya bela aja. Kadang zaman sekarang orang tuh gak mau punya masalah baru, jadi gak mau ikut-ikutan, jadi pada diem. Tapi kalau kamu ngerasa emang udah bener, ya bela aja gitu loh. Kalau emang orang yang kamu bela itu adalah orang yang baik, orang yang benar, aku yakin dia akan jadi orang sukses. Dan orang sukses tuh nggak, selama ini yang aku temuin ya, itu nggak pernah ada yang sombong. Mereka hanya memfilter siapa yang emang dulu pernah di sisi mereka, siapa yang hanya halo doang atau bahkan cuek gitu loh. Jadi bela aja, itu konsekuensinya gitu. Tapi kalau kamu ngerasa udah nggak kuat, ya udah, nggak apa-apa kok. Tapi nggak usah ikut-ikutan ngebully. Cuma gue yang nemenin, ya jelas pasti yang lain juga ikut. Pasti itu konsekuensi sih. Cuman kamu keren deh, bisa bela teman kamu kayak gitu. Pengen deh punya teman kayak kamu gitu loh. Karena dulu aku dulu nggak ada yang bela sih. Yang bela hanya orang tua aku. Ya, selamat menjalankan ibadah maghrib ya. Difitnah dengan kebenaran itu gimana cara yang kita tangani, Kak? Cuekin. Kalau difitnah segala macam, kita ya cuekin. Kita nggak bisa sih beradu pantun ya ibaratnya. Difitnah beradu pantun nanti, udah diemin aja. Dan tunjukin kalau kamu nggak seperti apa yang dikatakan gitu loh. Kebenaran kamu jelek atau buruk, kamu ubah diri kamu. Pokoknya menurut aku kalau kamu udah diomongin aneh-aneh gitu ya, satu-satunya cara agar orang percaya sama kamu bukan dengan ucapan kamu. Kamu boleh memberikan statement, tapi yang paling benar itu tunjukin dengan perbuatan gitu. Aku tuh ngerasa ini difitnah dengan kebenaran. Aku pernah difitnah dengan kebenaran, jadi udah bener sih aku ngomong apa, tapi dikasih bumbu-bumbu gitu loh. Misalnya aku bilang danar, Cimon bilang danar nyebelin banget, nyebelin gitu loh, nyebelin. Terus ada yang nyampein ke danar, tapi dia nyampeinnya gini, bener sih, Cimon bilang lu nyebelin banget gitu loh, ada bangetnya. Jadi bener, emang aku bilang danar tuh nyebelin, tapi nggak pakai banget. Itu contoh simple kali. Gue punya teman di grup WhatsApp, gue ada chat. Iya kan, kadang, iya sama, makanya kadang tuh aku tuh bukan yang takut atau males nanggepin gitu loh. Sama kan, ibaratnya, gue gak salah apa-apa, gue udah ngasih tahu lu, gue udah kayak gini, gue gak ngapa-ngapain. Tapi lu masih nge-hate gue udah jelasin semuanya, tapi lu gak nerima, ya udah. Ya serah lah, bodo amat gitu. Sama kayak gini nih, udah kita... Misalnya di grup WhatsApp tuh dijelasin secara detail, tapi dia private chat. Itu ngapain sih di grup, disuruh ngapain? Ya kan, kadang kita males nanggepinnya. Jadi kadang tuh orang tuh diem bukan takut, males nanggepinnya. Jadi kalau orang dibully terus dia diem bukan karena dia takut atau lemah, capek ngadepinnya gitu loh. Capek ngadepin orgil. Kalau dua-duanya menggonggong, nggak ada yang waras dong. Memang kadang dalam suatu perdebatan harus ada yang lebih dewasa. Danar. Menurut aku nggak hanya yang dibully sih, siapapun yang berbuat jahat akan ada karmanya. Kan aku tadi udah bilang kan, pasti mereka ada karmanya. Tapi kalau dari karma itu mereka bisa merubah dirinya, karena menurut aku tuh karma bisa jadi ujian juga sih. Kalau mereka bisa merubah dirinya dengan baik, ya mereka bakal dapat kebaikan gitu loh. Siapapun yang berbuat jahat akan dapat karma buruknya. Siapapun yang dapat kebaikan akan dapat karma baiknya gitu. Mungkin dulu aku juga pernah ada salah kali, jadi aku kena bully juga. Tapi aku lewatin semua itu dengan baik. Jadi aku berubah diri aku. Walaupun sampai sekarang aku gak sempurna, aku pasti banyak kekurangan juga gitu loh. Tapi aku berprinsip aku gak mau jahat lagi sama orang gitu. Udah 1 jam belum ya? Insight apa yang sekarang didapat setelah
dibully, setelah mendapatkan pengalaman dibully. Satu, jangan terlalu percaya sama orang, karena orang itu kalau bisa aja aku curhat sama siapa nih, sama Yuli. Misalnya aku curhat sama Yuli nih, Yuli teman aku banget, sohib, sahabat. Tapi sampai kapan dia baik? Kalau suatu saat dia tiba-tiba berubah jadi jahat dan membocorkan segala rahasia aku, gimana? Karena kan dulu salah satu aku dibully karena sebenarnya ada yang beberin rahasia-rahasia aku dan menjadikan fitnahan gitu loh. Dan kadang orang yang paling jahat itu orang terdekat kamu. Kan sering kan di anime, di drakor yang ngebully itu justru antara mereka yang jahat-jahat di sekolah atau enggak yang teman terdekat. Ya kan? Itu sih aku dapet. Itu satu. Makanya sekarang aku curhat lebih banyak ke teman-teman online aku daripada teman-teman offline kayak teman-teman selingkungan aku. Kedua, yang aku dapet, aku banyak introspeksi diri sih. Oh, aku ada salah. Oh, dulu aku songong gitu. Oh, dulu aku terlalu sombong, gak rendah hati. Oh, dulu aku terlalu egois gitu. Mungkin gak sepenuhnya berubah. Aku kan gak langsung jadi malaikat, tapi ada yang aku rubah dari diri aku sendiri lah. Aku kurangin, aku kontrol egoisme aku kontrol emosi aku gitu sih. Lebih ke aku nggak percaya orang-orang lagi, atau sih ibaratnya aku nggak terlalu menceritakan rahasia-rahasia aku, dan aku lebih banyak kontrol ego sih. Itu walaupun belum sempurna. Iya, karena kadang justru kalau yang dibully, yang ngebully tuh kalau kita nggak tanggepin, dia greget sendiri terus capek. Ada sih yang kayak gitu. Ibaratnya kan dia caper, cari perhatian dalam artian ingin diperhatiin, ingin buat situasi panas, tapi kita diem-diem aja. Udah kita diem, kita berprestasi. Wah, udah makin kebakaran jenggot, dan lama-lama dia bakal jatuh dan kalah sendiri. Gitu sih. Jadi apapun situasinya, kalian harus punya keahlian. Dari keahlian kalian mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan akan disegani. Aku pernah kok tanpa sadar ngebully orang. Pernah. Kita semua pasti pernah di sisi ngebully dan sisi membuli dan dibully, pasti pernah semua. Cuman kan ada yang belajar dari kesalahan, ada yang enggak gitu. Jadi wajar kalau dari ngebully tiba-tiba dibully, bisa. Dari yang dibully menjadi membully, bisa. Tergantung kamu belajar nggak dari pengalaman itu. Kalau nggak belajar ya bakal diuji terus gitu loh. Wajar banget, bisa kok kayak gitu. Oke deh guys, cara berhenti bullying, gak dendam, jangan tanam dendam. Kontrol emosi kamu, jangan tanamkan dendam ke orang lain, dan kontrol mulut kamu. Bullying yang paling gampang tuh verbal. Kontrol tuh mulut. Gak semua pendapat kamu harus diucapkan gitu. Gak semua opini kamu harus diketahui oleh orang lain. Dan kalau kamu ngerasa ada orang yang terbully, berani untuk speak up dan bela mereka. Kontrol keegoisan kamu, jangan sirik dan berusaha jatuhin orang lain gitu. Selama masih ada dendam di hati kita, ya bakal ada terus korban bullying. Dan selama kita nggak, intinya bersihin hati masing-masing deh gitu. Kenapa orang suka melihat orang lain menderita? Karena kita nggak mau sendirian ngadepinnya. Nggak cukup aku doang yang menderita, orang lain juga harus menderita gitu loh. Bully balik. Remi,
Kita korban bully. Nggak, kalau kemarin ini canda-candaan doang guys. Nggak semua orang panjang sabar. Iya. Tapi kan itu dia, menurut aku ya hidup ini kita bakal diuji juga kesabarannya terus-menerus kok. Kita akan lebih sabar seiring waktu. Mau nggak mau gitu. Duh, mulut nggak nahan, tapi kak buat tidak julid. Ya nggak apa-apa, maksud aku sih ya gitu, konsekuensi masing-masing. Kita kadang butuh speak up, iya. Dan speak up terbaik menurut aku bukan hanya mulut, tapi achievement. Karena orang itu akan diem kalau mereka lihat emang kamu nggak kayak gitu dari perbuatan kamu. Speak up terbaik adalah dari tindakan. Ketika kamu udah punya tindakan, kamu bisa speak up. Enggak tuh, gue nggak kayak gitu. Gue kayak gini kok. Lihat nih pencapaian gue. Orang tuh kadang nggak percaya omongan doang kan, harus ada action. Oke deh teman-teman, sudah sejam ya atau kurang. Tapi aku kedepannya emang mau meminimalisir jadi 30 menit atau 40 menit aja sih. Karena kan ini jam-jam maghrib juga. Oke guys, terima kasih yang udah datang ke live stream IG dan di chat Cimon Bullying. Kita lanjut lagi minggu depan jam 5. Kita bakal bahas tentang pacaran beda agama. Oke, see you in my next topic jam 5 minggu depan.